Penyakit asam lambung adalah kondisi yang terjadi ketika asam lambung naik ke esofagus, menyebabkan gejala yang tidak nyaman dan kadang-kadang merusak jaringan esofagus. Sebenarnya, asam lambung bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat merusak lambung. Jadi, kebiasaan apa saja yang secara tidak sadar bisa merusak lambung kalian? Mari kita bahas. 1. Kebersihan yang tidak terjaga. Infeksi Helicobacter pylori sering menjadi penyebab utama asam lambung tinggi, GERD, atau infeksi lambung. Infeksi ini biasanya tidak bergejala, namun jika sudah bergejala, dapat menimbulkan nyeri perut, diare, dan demam. Penularannya bisa melalui muntahan, air liur, atau kontak dengan feses yang terkontaminasi, misalnya muntahan dari lambung. Jika ada orang yang muntah di kolam renang atau sungai, dan air tersebut masuk ke mulut kalian, maka risiko infeksi Helicobacter pylori meningkat. Penularan melalui air liur, misalnya melalui ciuman atau penggunaan alat makan bersamaan, yang dapat meningkatkan risiko infeksi Helicobacter pylori. Penularan melalui feses, misalnya, jika ada yang buang air besar di sungai yang mengandung Helicobacter pylori, dan kalian mandi di sungai tersebut atau mencuci pakaian serta alat makan di sana, ini dapat meningkatkan risiko infeksi Helicobacter pylori yang merusak lambung. 2. Penggunaan obat anti nyeri golongan NSAID. Penggunaan NSAID yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko perlukaan pada lambung dan perdarahan pada saluran pencernaan. NSAID memiliki lambang kamera yang berarti hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter. Jika kalian mengonsumsi NSAID sembarangan dan terus-menerus dalam jangka panjang, jangan heran jika nantinya kalian lebih mudah terkena asam lambung, GERD, nyeri perut, dan masalah lainnya. 3. Konsumsi steroid. Steroid dapat meningkatkan risiko ulkus dan perdarahan lambung, terutama jika dikombinasikan dengan NSAID. Konsumsi steroid dan NSAID dengan perut kosong juga sangat berisiko. 4. Konsumsi berlebihan suplemen kalsium dan vitamin D. Mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D dalam dosis yang wajar memang baik untuk kesehatan. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat meningkatkan risiko munculnya ulkus atau perlukaan pada lambung. Hal ini karena kadar kalsium yang tinggi dapat memicu peningkatan produksi asam lambung, khususnya bagi anak-anak yang sedang dalam fase pertumbuhan tinggi badan atau pembentukan otot. Seringkali mereka mengonsumsi suplemen tinggi kalsium dan vitamin D. Jika kalian merasa lambung tidak nyaman dan penuh setelah mengonsumsi suplemen ini, sebaiknya kurangi dosis kalsium dan vitamin D. 5. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan luka dan perdarahan pada dinding lambung serta meningkatkan risiko kanker saluran pencernaan, termasuk kanker lambung. Risiko ini meningkat jika alkohol dikombinasikan dengan merokok atau konsumsi makanan tinggi garam dan pengawet. 6. Merokok. Merokok merupakan salah satu faktor risiko utama yang bisa menyebabkan gastritis kronis atau asam lambung kronis, serta meningkatkan risiko terjadinya ulkus atau luka pada lambung. Ini disebabkan oleh nikotin dalam rokok yang meningkatkan produksi cairan lambung, sehingga membuat lambung lebih asam, lebih mudah merusak mukosa, dan merusak dinding lambung. 7. Pola makan tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko kerusakan lambung. Mengonsumsi makanan yang mengiritasi lambung seperti makanan pedas, kafein, dan makanan asam juga dapat memperburuk kondisi asam lambung. 8. Pekerjaan shift bergilir. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja shift bergilir memiliki risiko perlukaan lambung lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan jadwal harian tetap. Hal ini mungkin disebabkan oleh jam makan dan tidur yang tidak teratur serta tekanan kerja yang lebih tinggi. 9. Stres dan depresi. Stres emosional yang berlebihan dapat meningkatkan produksi asam lambung, sementara depresi tidak hanya merusak lambung tetapi juga meningkatkan risiko kanker lambung. Penyakit asam lambung adalah kondisi yang umum namun bisa sangat mengganggu. Dengan memahami penyebab, gejala, dan faktor risikonya, serta melakukan perubahan gaya hidup yang tepat,
gejala asam lambung dapat dikendalikan dengan efektif. Jika gejala berlanjut atau memburuk, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih spesifik dan efektif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan channel ini.